Assalamualaikum, hai semua, kembali share ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Apa yang diinginkan, yang diharapkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya robbal alamin. Nah ini kegiatan pagi hari ya teman-teman, cuman ini tuh nggak yang pagi banget, udah sekitar jam 9-an gitu, setengah 9 lah ya kurang lebihnya tuh. Aku mau mulai masak aja, biar masaknya sekalian aja di pagi ini sampai ke malam nanti gitu. Tadi yang pertama aku lakuin udah masak nasi dulu ya teman-teman, jadi nasinya itu bakalan cukup juga untuk sampai malam, jadi sore nanti aku nggak masak-masak lagi lah gitu ya. Dan ini lanjut mau ngerebus hati ampela. Ini tuh hati ampelanya ada 2 pasang dan ini tuh beku sebenarnya ya teman-teman. Cuman udah aku cairin sih dari pagi tadi, udah aku keluarin di kulkas. Cuman memang nggak yang begitu mencair, tapi ya udah nggak apa-apa, aku langsung rebus aja lah ya. Dan itu ngerebusnya aku gunain bumbu racik yang aku tambahin sama bubuk kunyit dan juga gula sih ya. Garam gitu, ditambahin garam sedikit. Itu tuh cara efektif kalau aku pribadi ya teman-teman, itu caranya aku lagi ngerebus hati ampela supaya pas nanti dimasak, diolah itu tuh dia nggak bau sama sekali, itu tuh ampuh banget. Dan aku tahu dari mana ya, aku kayak ngasal aja waktu itu coba-coba ya kan, karena waktu dulu pernah akunya itu ngerebus nggunain kayak serai, batang serai gitu, terus aku tambah dengan jahe geprek, daun salam sama daun jeruk. Nah itu tuh nggak terlalu ampuh ya teman-teman menurut aku, tapi kalau dengan cara yang aku lakuin tadi itu benar-benar ampuh gitu. Jadi kalau pas lagi dimakan di dalam mulut itu, untuk si hati ampelanya tuh tetap nggak ngeluarkan aroma, karena kan hati ampela itu ya tahu sendiri ya teman-teman, dia ada berbau khas tersendiri gitu. Apalagi kadang ada orang yang nggak suka sama hati ampela itu ya, karena selain rasanya, lebih seringnya itu karena dari aromanya gitu. Tapi kalau cara seperti aku tadi itu tuh alhamdulillah, dan insya Allah menurut aku sih ya pribadi itu benar-benar ampuh lah ya. Oke lanjut, nah ini tuh untuk campuran dari hati ampelanya ada tahu sama tempe yang bener-bener masih sisaan, ya udah langsung aku semuain aja. Dan untuk tahu tempenya ini mau aku goreng dulu ya teman-teman, jadi akunya itu mau masak kayak sambal goreng tempe tahu hati ampela gitu. Cuman ini tuh nanti nggak pedas gitu, sengaja supaya nanti Ralin bisa ikut makan, karena dianya itu paling suka gitu kalau udah tempe itu dimasak, diolah yang sejenis-sejenis kayak gini gitu kan. Apalagi nanti ini tuh mau aku kasih kecap sedikit ya teman-teman. Jadi Ralinnya itu juga nanti nggak makan tahu sama si hati ampelanya, jadi palingan dia tuh nanti milihin si tempenya aja. Nah ini untuk tempenya singkat cerita udah mateng, jadi langsung aja aku angkat dan langsung disusul nanti dengan si tahunya. Jadi untuk tempe tahunya ini sengaja juga untuk gorengnya nggak terlalu kering ya teman-teman, karena aku tuh lebih suka kalau tempe tahu yang diolah lagi itu tuh gorengnya nggak yang kering-kering banget, masih rada-rada basah-basah gitulah ya, langsung diolah. Tapi beda hal kalau misalnya dijadiin gorengan. Nah itu tuh aku sukanya lebih ke yang agak kering aja gitu. Nah ini lanjut, jadi untuk tahunya tadi udah juga mateng, terus aku langsung aja sambung goreng si ikan layang ya teman-teman. Nah di sambil nunggu untuk gorengan ikan layangnya itu matang, ini aku mau blender dulu untuk bumbunya. Tapi sebelumnya ini aku ngaduk dulu nasinya, aku itu udah mateng gitu kan, jadi ya udah aku aduk aja dan aku cabut untuk colokannya. Terus colokannya langsung diganti dengan colokan si blender gitu. Nah ini tuh untuk bumbunya sih simple aja ya teman-teman, cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus ditambahin 1 buah tomat dan juga cuman pakai cabai keriting aja. Udah itu aja sih, simple banget ya kan. Jadi ini di blender aja supaya simple juga gitulah ya. Dan juga untuk bumbunya ini akunya juga enggak yang banyak-banyak banget ini tuh ya teman-teman ngeblendernya, karena secukup-cukupnya aja nanti untuk oseng-oseng untuk masakin si
tempe tahu dan juga hati ampelanya. Nah ini aku ngeblendernya, aku tambahin air ya teman-teman. Terkadang sih kayaknya ada yang sebagian teman-teman itu nggak suka gitu ya kalau ngeblender perbumbuan itu nggunain si air gitu ya, lebih seringan ke minyak gitu kan. Cuman kalau aku sih apa ya, kayak lebih sering pakai air sih ya teman-teman, karena menurut aku dianya itu lebih cepat halus gitu. Terus juga kalau pas lagi dimasak itu tuh ya nunggunya memang agak lama sedikit karena dia berair ya kan, nunggu memang bener-bener airnya itu bener-bener susut. Apalagi kalau yang berbau sambel-sambelan ini kan memang harus benar-benar kayak susut supaya dia lebih tahan lama dan juga nggak bau langu gitu kan. Jadi ya menurut aku sih nggak masalah juga sih ya, karena selama-lamanya juga nggak yang lama-lama banget sih ya menurut aku teman-teman, untuk sampai ke bumbunya itu benar-benar matang kalau pas lagi di blender menggunakan air. Tapi sih balik lagi ke masing-masing orang gitu ya teman-teman, cara kan beda-beda, jadi mana enaknya aja yang dilakuin gitu. Nah ini aku lanjut untuk potong-potongin hati ampelanya. Jadi hati ampelanya tuh emang bener-bener 2 pasang aja, dan itu lumayan agak kecil-kecil sih sebenarnya, tapi ya cukup aja lah ya. Nah ini udah selesai untuk goreng-goreng pula untuk potong-potongnya. Terus tadi juga untuk ikan layangnya udah mateng, jadi aku salin aja ke wadah dan lanjut pakai menggunakan penggorengan yang sama. Ini cuman minyaknya yang aku kurangin gitu ya, minyaknya aku kurangin, terus langsung aja aku tumpahin untuk si bumbunya ini ke dalam penggorengannya. Jadi di sini langsung aku masukin juga untuk garam, micin, dan juga gula. Itu aku menggunakan gula merah ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah mulai mateng untuk sambalnya, baru aku rasain kalau misalnya ada yang kurang, baru nanti aku tambahin sama penyedap gitu. Cuman memang pas waktu masakin itu agak kurang sedikit asinnya, jadi aku tambahin aja penyedap gitu ya teman-teman, kaldu ayam gitu. Nah di sini selagi nunggu ya kan untuk sambalnya itu mateng, jadi aku gunain waktu untuk berberes aja di bagian kompor, lap-lap sedikit. Dan juga ini tuh lanjut untuk nge-refill kecap. Jadi ini tuh kecap belanja bulanan yang bulan ini, awal bulan ini kemarin. Alhamdulillahnya ini tuh baru dibuka di akhir bulan ya teman-teman. Jadi alhasil bulan ini nanti aku nggak perlu beli kecap lagi lah ya, karena kan baru kebuka di akhir bulan ini gitu. Alhamdulillah lah ya, karena memang sih untuk masak perkecapan di bulan ini tuh memang lebih berkurang gitu kan. Jadi makanya untuk kecapnya juga awet lah ya ini tuh, dan semoga aja ini tuh juga awet sampai ke awal bulan lagi lah ya. Dan juga nggak usah salfok sama minyak goreng kemasan mini aku itu, emang sengaja nggak aku salin ke wadahnya karena memang udah sisa sedikit juga, jadi biar aja lah ya di kemasan gitu. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini untuk sambalnya udah benar-benar matang, jadi langsung aja aku masukin hati ampelanya duluan. Terus ini dioseng sebentar untuk si hati ampela. Terus kalau udah mulai agak kekeringan gitu, meresap juga untuk sambalnya ke hati ampela, barulah dimasukin tempe tahunya. Dan itu juga tadi aku nambahin untuk si kaldu ayam karena memang kurang gurih dan kurang asin sedikit. Jadi ya udah tambahin aja sedikit gitu kan. Dan ini juga tempe tahu udah masuk, kecap juga udah masuk, jadi tinggal diaduk-aduk aja lagi kembali gitu ya, diaduk-aduk sampai merata bumbunya baru dimatikan. Udah gitu aja. Karena memang kalau pas lagi masak begini tuh yang agak lama nunggunya pas lagi ngematengin si sambelnya gitu ya teman-teman. Nah ini singkat cerita udah selesai, udah aku matiin kompornya, terus langsung salin aja ke wadah. Dan bisa dilihat ini tuh lumayan banyak gitu kan untuk osengannya, sambal gorengnya, jadi pasti tahan dan sampai banget ke malam. Inilah kurang lebihnya untuk menu makan di hari ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.